Jadi dalam debat baru-baru ini antara Pendeta Budi Asali dengan Ibu Etika Nur ya. Nah, ada seseorang yang diizinkan bertanya, dan dia bukannya bertanya, tetapi memberikan statement bahwa Paulus adalah nabi palsu. Terus apa? Pertanyaan lalu apa? Sudah, pertanyaan yang bilang bahwa nabi palsu itu di zamannya. Saya tadi sebetulnya tidak bertanya, tapi saya ingin tahu aja penjelasan Bapak bahwa sebenarnya yang dimaksud nabi palsu itu mengancam pada masa datangnya Yesus. Secara gamblangnya adalah Paulus. Terima kasih. Secara gamblangnya adalah Paulus. Terima kasih. Nah, jadi seorang yang bertanya ini mengutip ayat Alkitab, khotbah Yesus di bukit. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya dan orang-orang yang mendengar khotbah di bukit itu, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu, kata Yesus. Nah, si orang ini berpandangan bahwa nabi palsu yang dimaksudkan oleh Yesus adalah di zamannya. Nah, dan orang ini berkata, dia adalah Paulus. Nah, kan aneh, padahal tadi disuruh itu bertanya ya. Nah, Pendeta Budi Asali menjawab si penanya ini, jikalau Paulus dianggap adalah nabi palsu, maka semuanya rasul-rasul juga ataupun murid-murid Yesus yang lain juga dianggap nabi palsu, kata Pendeta Budi Asali. Nah, kenapa? Karena mereka semuanya sepakat dengan Paulus. Nah, bahkan Pendeta Budi Asali menantang si penanya ini untuk tunjukkan satu ayat saja bahwa ada murid Yesus yang tidak sepakat dengan Paulus. Nah, si orang ini nggak bisa menunjukkan juga ya. Kalau Paulus nabi palsu, semua rasul itu nabi palsu karena semua mereka setuju dengan Paulus. Tunjukkan saya satu saja rasul yang tidak setuju dengan Paulus, jangan kecuali Yudas Iskariot ya, yang mati duluan. Tunjukkan saya satu rasul saja yang tidak setuju dengan Paulus. Nah, Pendeta Budi Asali mengatakan ajaran Paulus dan ajaran Yesus dan juga murid-murid yang lain itu sama. Nah, Paulus mengajarkan Yesus adalah juru selamat. Nah, Yesus mengajarkan dirinya juga adalah juru selamat. Nah, tidak ada yang bertentangan dengan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Nah, ini adalah perkataan Yesus yang mengatakan ya, dia adalah juru selamat. Itu ada dalam Matius 20 ayat 28. Nah, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, dan saya akan menunjukkan dan Pendeta Budi Asali ya menunjukkan ajaran Paulus ya dalam Roma 3 ayat 24 sampai 25, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Nah, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Itu yang tadi saya herankan, kenapa kok sentimen sama Paulus? Paulus ajaran sama dengan mereka kok. Tunjukkan ajarannya Paulus satu yang sama dengan Yesus, Pak. Satu aja. Paulus menyatakan Yesus sebagai juru selamat kan? Mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kan? Di mana Yesus mengatakan itu? Yesus mengajarkan hal itu. Bentar. Pernyataannya Yesus ya, Pak ya, bukan pernyataannya Paulus ya. Ya. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini pernyataan Paulus. Bentar, loh ini pernyataan Yesus ini. Lalu saya tunjukkan lagi Matius 26, ini kata-kata Yesus lagi loh ya. Matius 26 ayat yang ke-26, enggak usah lah, 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini ajaran Yesus ini. Ini kata-kata siapa? Kata-kata Matius itu, Pak. Loh. Yang kata-katanya Yesus, Pak, yang saya minta, Pak. Kata-kata Yesus ini, Ya, coba baca dari atas. Kata-katanya Yesus itu ditulis dengan teks merah. Ini kata-kata Matius. Tidak semua Alkitab menuliskan kata-kata Yesus dengan merah. Tapi ini Oke, sudah saya tunjukkan di sini saja kalau mau lihat yang warna merah ya. Di situ mungkin bukan Pak, maksud saya tunjukkan aja di situ bahwa ini kata-katanya dari
statement dari Yesus. Loh, Bahwa di dia atasnya juru kan selamat. dikatakan Yesus mengambil roti dan berkata, ambillah makanlah dan terusnya. Ini konteksnya kan jelas kata-kata Yesus. Sekarang saya tunjukkan di sini saja. Ini pakai Matius menceritakan tentang Yesus, Bapak. lihat ini. Ini. Ya di sini aja supaya yang lain kelihatan nanti. Loh, ini warna merah. Moderator, tolong tunjukkan. Warna merah atau hitam? Bukan, maksud saya tunjukkan di sini. Di sini aja. Itu surat apa? Makanya saya katakan tidak semua Alkitab menunjukkan warna kata-kata Yesus dengan warna merah. Di apa itu surat apa? Surat apa coba? Coba sebelumnya, Pak. Tapi konteksnya jelas itu kata-kata Yesus. Kok bisa bukan kata-kata Yesus gimana? Bapak naik coba ke atas, Pak. Ini kata-kata Matius menceritakan tentang Yesus. Betul? Saya baca mulai 26 ini loh. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata. Jadi yang berkata siapa? Yang ini Yesus. Oke, ambillah. Ya, oke. Ambillah makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu yang siapa? Yesus kan? Ya. Mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepadanya dan berkata. Ya, yang ini berkata. Itu jangan dibiru semua, Pak. Hanya di situ aja. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Oke. Ini nyambung masih, sebab ini darahku, darah perjanjian yang diumpahkan bagi orang. Lah ini berakhir sampai di sini loh kata-kata Yesusnya. Tanda petik ini baru berakhir. Bapak, yang itu pernyataan dari Matius, Bapak. Yang mana? Ayat berapa? Ini 26-nya ke belakang, sebab ini terus Loh, di sini jelas kata-kata Yesus, kok bisa kata-kata Matius gimana toh? Ini berkata nih, siapa yang berkata nih? Ini dari sini. Ambillah makan dan makanlah. Ini terus sampai sini, oke? Iya, sampai di sini. Ini kata-kata Yesus ya. Ya. Ini Matius ya. Lah, berkata. Ini ada tanda petik lagi. Iya. Ini sampai di sini kata-kata Yesus. Iya. Terus mana ajarannya Paulus yang sama? Hah? Ini kan oke, ini kata-katanya Yesus. Matiusnya atau Paulusnya mana? Paulus yang sama ya. Ya, saya bacakan di sini ya. Ini kata-kata Paulus kan? Saya baca mulai 23 supaya saudara melihat konteksnya ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma itu maksudnya tanpa perbuatan baik ya. Hanya iman ya. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Maksudnya terjemahan dalam ini sebenarnya maksudnya kepada darahnya ya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa dan sebagainya. Jadi Paulus juga percaya bahwa Kristus Yesus itu ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman kepada darahnya. Jadi kita beriman kepada Kristus tidak bisa sekedar berkata, oh dia itu ada, itu tidak cukup ya. Oh dia itu Allah, dia itu Tuhan, manusia, tidak cukup. Itu penting, harus. Tapi kalau hanya itu tidak cukup, karena ada kata darah di sini. Jadi harus percaya bahwa Yesus yang Allah menjadi manusia ini, yang sungguh Allah dan sungguh manusia, mati tersalib mencurahkan darahnya untuk menebus dosa. Itu iman kepada darahnya. Imannya kepada darahnya, Pak. Maksudnya darahnya dia dicurahkan untuk penebusan dosa gitu loh. Ya, ya udahlah. Gimana? Silakan, Pak. Ya diimani aja udah. Nah, ketika Pendeta Budi Asali menunjukkan bukti-bukti ini, si penanya ini tidak bisa menjawab apa-apa. Sambil kebingungan dia. Nah, untuk menutup malunya, si penanya ini berkata kepada Pendeta Budi Asali, ya udah imani aja katanya. Nah, silakan, Pak. Ya diimani aja udah.
Bagaimana menurut kalian teman-teman? Coba kalian kasih di kolom komentar tentang si penanya ini. Nah, kalau menurut saya ini bukanlah sebuah debat, tetapi ini adalah acara Pendeta Budi Asali mengkuliahi mereka-mereka ini ya.